Halo sobat, kali ini saya mau membahas mengenai pusaka. Mungkin banyak orang ya di luar sana lelaku, tirakat, prihatin gitu ya. Bahkan banyak nih orang-orang perguruan-perguruan yang masih suka dengan hal-hal mistis dan juga namanya pusaka. Lalu pusaka itu apa sih? Pusaka itu adalah suatu alat bantu untuk membantu kita. Dan di dalam setiap pusaka ada satu kekuatan yang memiliki satu wujud. Di setiap benda pusaka itu ada satu kekuatan dengan satu wujud. Contohnya seperti samban babi. Samban babi atau rantai babi ini memang wujudnya seperti itu ya. Kalau kayak bulu-bulu babi gitu ya. Tapi di dalam wujud itu ada satu wujud kekuatan, di mana wujud kekuatan itu seperti babi. Wujud kekuatan itu adalah babi, tapi babinya itu babi gaib. Di mana kalau samban babi memang itu adalah pusaka khusus untuk kebal. Hanya saja orang yang memiliki ilmu samban babi ini atau pusaka samban babi ini yang menyatu dengan dia atau ditanamkan dengan dia akan memiliki koreng atau memiliki kulit yang gatal-gatal bintik-bintik. Itu ciri khas. Ada lagi seperti pusaka lainnya ya, masih ada seperti banyak pusaka. Contohnya seperti keris, tombak, dan yang lain-lain. Bahkan ada juga nih pusaka yang sering kita ketahui sebagai Betara Karang. Pusaka Betara Karang ini adalah satu pusaka yang terbentuk dari gumpalan tanah-tanah yang keras. Dari gumpalan tanah-tanah yang mengeras seperti kerasnya batu karang. Jadi pusaka Betara Karang ini tidak berwujud manusia. Ini wujud pusaka Betara Karang itu wujudnya seperti boneka, gumpalan tanah liat yang keras, seperti boneka. Dimana pusaka Betara Karang ini banyak sekali manfaat dan fungsinya. Tapi fungsi utama dari pusaka Betara Karang ini, bila mana seseorang mempelajari ilmu Betara Karang yang di dalam dirinya menyatu khodam atau pusaka Betara Karang itu, maka tubuh dan fisik orang itu akan mengeras sekeras batu karang, di mana batu karang itu sangat sulit terurai dengan tanah. Bahkan organ-organ dalamnya pun ikut mengeras seperti kerasnya batu karang. Itu kenapa orang yang memiliki ilmu Betara Karang ini nantinya akan menjadi jenglot, akan menjadi fosil yang seringkali kita sebut dengan sebutan jenglot. Jenglot itu kalau dibilang pusaka ya pusaka, kalau dibilang fosil makhluk hidup ya fosil makhluk hidup. Karena jenglot itu dulunya adalah manusia yang mempelajari ilmu Betara Karang, di mana jenglot itu masih bernafas dan masih hidup. Rambutnya masih bisa memanjang, kukunya masih bisa memanjang, tubuhnya semakin lama semakin kecil dan kecil. Dimana kita seringkali ya mengetahui tentang banyak pusaka. Lalu ternyata pusaka itu memiliki satu cahaya. Setiap pusaka memiliki satu cahaya sebagai wujud kemampuan atau sebagai kemampuan dari sang kekuatan itu. Dimana mungkin kalau khusus seperti paranormal, seperti saya sendiri pribadi, karena saya juga seorang spiritual, khusus saya sendiri, ketika saya jalan-jalan di alam terbuka, saya melihat entah di batang pohon, entah di tanah, entah di atas air, entah di dalam air, entah di atas daun gitu ya. Ketika saya melihat, saya tahu, oh ini cahaya pusakanya batu akik.
Ini cahaya pusaka keris kecil. Ini cahaya pusaka tombak atau keris besar. Ini cahaya pusakanya tongkat. Dimana secara supernatural pusaka itu memiliki cahaya. Ada yang bercahaya warnanya hijau, ada yang cahayanya warnanya biru, ada yang cahayanya warnanya putih susu, ada yang cahayanya warnanya putih bening seperti kaca, ada cahaya yang warnanya ungu, pink, jingga, kuning, ada yang warnanya hitam, merah, ada yang pusaka yang warnanya itu abu-abu. Mungkin kalian, kalau kalian sedang jalan naik motor atau duduk-duduk atau sedang jalan, kalian lihat dari langit tiba-tiba ada cahaya turun, maju lurut ada cahaya turun, lalu cahaya itu menghilang di atas pohon, di atas tanah, di atas batang pohon. Kalian tahu apa yang kalian lihat? Saat itu kalian melihat cahaya pusaka. Itulah yang namanya cahaya pusaka. Ada yang warnanya hijau, biru, merah, berwarna-warna. Itu cahaya pusaka. Dimana dari cahaya pusaka ini kita bisa melihat tentang pusaka ini. Kalau cahaya pusakanya sangat besar, kalau cahaya pusakanya sangat besar dan sangat menggembung gitu ya, membumbung besar cahayanya, biasanya wujud pusakanya itu kecil, seperti merah delima yang kecil-kecil, atau mungkin seperti keris semar mesem kecil gitu ya, atau seperti keris yang kecil atau ujung tombak yang kecil, itu cahayanya besar. Lalu kalau kalian melihat cahaya yang kecil-kecil mungkin hanya seperti genggaman tangan, cahaya celurut gitu, seperti genggaman tangan atau lebih kecil. Itu biasanya adalah cahaya dari batu akik. Cahaya dari batu akik, entah ada di daun, atas daun, entah ada di dalam batang, entah ada di batang yang sudah memfosil gitu ya. Itu adalah cahaya batu akik. Dan bila mana kalian melihat cahaya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedengan gitu ya, itu biasanya pusaka seperti keris yang besar itu ya, keris, lalu tongkat, tombak gitu ya, itu biasanya cahayanya sedengan. Sedangkan cahaya yang besar itu biasanya pusakanya kecil-kecil. Sedangkan seperti batu akik gitu, biasanya pusakanya itu cahayanya tuh seperti bola gitu, seperti bola jatuh gitu. Warnanya entah biru, entah hijau gitu ya. Karena seperti paranormal, kalau khusus seperti paranormal, orang-orang pintar gitu ya, dia itu tahu, melihat dari cahaya pusakanya aja udah tahu. Oh, di dalam batang pohon itu ada cahaya, dan itu cahayanya batu akik gitu. Entah mau ditarik atau tidak, itu terserah paranormalnya. Sedangkan di sana ada cahaya besar, itu mungkin seperti keris kecil atau semar mesem atau apa gitu. Jadi dari cahaya itu kita bisa melihat mengenai pusaka itu. Itulah kilasan video kali ini, pembahasan mengenai sosok pusaka. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.